Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara dan juga atas kesediaan saudara untuk menjadi konseling pada kegiatan interview, bukan interview ya, lebih tepatnya konseling pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin memberikan informasikan atau informasi konsen bahwa kegiatan konseling ini merupakan bagian dari kegiatan tugas dari mata kuliah psikologi konseling ya, yang memang dijadikan salah satu acuan untuk mengukur keahlian konseling mahasiswa khususnya program studi psikologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryasena Panduwiasa dari program studi psikologi yang insya Allah akan membantu saudara untuk mendengarkan atau menjadi teman dengar permasalahan yang saudara alami saat ini seperti itu. Dan sebelumnya ingin saya sampaikan juga bahwa dalam proses konseling ini kami selaku konselor itu memiliki batasan untuk menyampaikan informasi maupun hal lainnya. Apabila mungkin saudara ingin menyampaikan informasi dan juga kerahasiaannya, insya Allah akan kami tutup seperti itu. Dan juga mungkin dari sisi nama atau segala macam yang mungkin bersifat sensitif bisa saudara hide seperti itu. Nah, selanjutnya kami harap dengan konseling ini juga bisa membantu saudara. Dan apabila mungkin saudara mengalami keluhan yang lebih lanjut, kami dari Counseling Center juga menyediakan layanan konseling profesional yang apabila dari proses konseling ini tidak bisa memberikan manfaat ataupun kelebihan atau mungkin tidak bisa menyembuhkan saudara, bukan menyembuhkan ya, tapi membantu saudara, kami dari Counseling Center sudah menyediakan para ahli untuk menyelesaikan permasalahan saudara seperti itu. Jadi mungkin dari keseluruhannya saudara juga bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi, dan juga saudara juga tetap boleh apabila memang merasa tidak nyaman dengan proses konselingnya dan juga ada beberapa hal yang mungkin terasa sensitif, saudara boleh berhenti ataupun menghentikan proses konseling ini. Baik, dipahami? Paham. Baik, selanjutnya untuk proses konseling ini akan berjalan selama 10-20 menit dengan maksimum waktu sampai 50 menit. Dan insya Allah akan dilaksanakan selama 2 kali sesi, yaitu hari ini dan besok atau mungkin di waktu yang lain yang akan diinformasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan maupun permasalahan saudara seperti itu. Oke, baik, sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Haryasena Panduwiasa. Mungkin saya juga ingin mengenali saudara ya, tentunya mungkin bisa dikenalkan lebih dahulu, namanya siapa? Perkenalkan, aku Eskadehya. Ya. Sekarang aku sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik Elektro di Telkom University atau Universitas Telkom. Oh, Telkom ya? Iya. Telkom University. Baik, sebelumnya mungkin dari Mas Aska sendiri permasalahan saat ini apa ya? Kok kelihatannya kayaknya murung seperti itu ya? Nah iya. Iya. Untuk permasalahan aku ada di IPK seperti itu. Setiap kali ujian ataupun UAS aku selalu menghitung apakah berhasil mencapai indeks yang kuinginkan atau tidak. Pada akhirnya untuk pada semester sekarang setelah aku menghitung itu berada di jarak tengah-tengah pertengahan, jadi antara tidak ada yang mengulang akan tetapi indeksnya tidak sesuai dengan yang kuinginkan seperti itu. Nah akhirnya berujung seperti itu, aku kadang murung kayak udah kacau lah, udah tidak guna lagi seperti itu. Apakah bagaimana sistem yang perlu ku ubah, yang perlu ku ganti itu seperti apa sistemnya, seperti itu. Kesalahannya apa, seperti apa itu. Untuk kendala seperti kesehatan atau semacamnya, asalkan tidak terlalu kelelahan seperti begadang lebih dari jam 1 ataupun begadang lebih dari nyampai keesokan harinya itu tidak masalah, tetapi apabila misalkan begadang nyampai jam 3, jam 4 sampai subuh, keesokan harinya pastinya aku sering muntah-muntah karena mengalami kesehatanku emang buruk. Oke, jadi ya sebelumnya mungkin diawali karena permasalahan akademik ya, akademik dan permasalahan terkait perkuliahan yang cukup sulit seperti itu. Mungkin memang sulit perkuliahan apa yang mungkin dirasakan sulit? Apakah hitungan? Apakah mungkin
justru hafalan yang mungkin ya alami masalah yang dipermasalahkan itu seperti kita ambil contoh mata kuliahnya rangkaian listrik. rangkaian listrik ya. Nah, kesulitan di situ adalah untuk memahami logikanya dari mana arus satu ke arus setelahnya, dari cara mencapai titik dari fase rangkaian tersebut, cara mencari tegangan dan sebagainya. Sulit masuk logika ya. Sulit masuk logika. Tapi sebetulnya mungkin kalau dari saudara sendiri apa yang mungkin bisa dirasakan selama ini, apakah mungkin ini sudah berulang kali dirasakan atau mungkin dari sejak awal perkuliahan mata kuliah ini yang menjadi permasalahan atau gimana? Alhamdulillahnya hanya saat ada tugas atau semacamnya kan itu tembus sampai begadang. Sampai seperti itu. Karena tugasnya banyak dan juga sulit itu ya, jadi begadang dan akhirnya ini menyebabkan muntah-muntah gitu ya. Muntah-muntahnya itu berapa kali, mungkin apakah sudah berulang, apakah mungkin sampai masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit tidak, tapi ada jeda misalkan di 5 menit pertama muntah, 10 menit kedua muntah, selanjutnya seperti itu. Seperti aku masuk makanan, keluar lagi makanan yang sekarang dan yang semalam keluar lagi. Iya. Berarti memang ini muntah-muntahnya dikarenakan stres gitu ya. Atau mungkin ada sebelumnya punya mah dulunya? Sebelumnya tidak ada mah justru. Kejadian ini sudah berapa kali dalam mungkin atau mungkin pertama kali dalam ini di waktu apa ya? Pertama kali sih. Pertama kalinya justru di saat kuliah ini gitu ya? Saat kuliah ini. Saat kuliah itu berapa bulan dari sekarang? Berapa bulan? Kalau menurut saya perkiraannya dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Berarti memang masalahnya karena akademik dan kelelahan yang cukup tinggi ya. Kalau dari Masnya sendiri, apakah selama muntah ini sudah berobat seperti itu atau sudah dilihat? Untuk pengobatan seperti ya pada umumnya saya kayak seperti menggunakan kayu putih ataupun saya minum obat pereda muntah seperti. Pereda muntah tuh apa berarti kayak minum obat makan buah-buahan. Promah gitu ya, promah. Buah-buahan promah atau ini ya obat apa yang berhubungan dengan mah gitu ya, atau berarti karena stres, karena ini juga sebelumnya nggak ada mah tapi ya sebelumnya tidak ada mah. Berarti mungkin ini disebabkan karena stres Mas sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan di akhir-akhir ini itu biasanya berapa lama hilangnya? 20 menit setelah minum ininya udah hilang. Biasanya 20 menit awal saja. Jadi muntah-muntahnya 20 menit awal aja. Selanjutnya syukurnya tidak ada. Tapi ini berulang ya selama 3 bulan ini, khususnya di mata karena ini ya, karena perkuliahan seperti itu. Tapi saat selama ini tidak ada keluhan lain. Tidak ada keluhan. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin tahu dulu nih kira-kira selama ini kan mungkin Mas ya ada masalah akademik, sampai dengan muntah-muntah gitu ya karena begadang gitu ya. Nah, kira-kira apa mungkin Masnya sebelumnya sudah mencoba untuk memperbaiki permasalahan ini gitu kan? Nah, itu sudah aku perbaiki. Tetapi seperti ya mungkin aku kurang memahami kesalahan dari mana. Apa variabel yang bisa membuat aku berkelanjutan seperti itu, kurang memahaminya. Tapi alhamdulillah sudah berkurang sedikit demi sedikit walaupun pasti berkelanjutan. Iya, berarti memang harus ada proses adaptasi juga ya, karena apalagi ini masih sekarang semester berapa? Maaf. Semester 3 ya. Berarti memang kondisinya juga masih baru, tapi juga harus dipaksa untuk banyak kegiatan, juga ada perkuliahan yang cukup besar gitu kan yang harus dihadapi. Waduh, ini hal-hal yang baru ya bagi Mas gitu ya. Oke. Mungkin kalau misalkan saya ingin juga nanya atau mungkin memberikan saran gitu ya, mungkin juga bisa dilihat dari bagaimana apalagi Mas kan sibuk seperti itu ya. Kalau sekarang ini kegiatan selain perkuliahan apa saja? Selain itu organisasi ya. Organisasi.
organisasinya gimana? Organisasi apa dan juga hal apa yang menjadi beban selain daripada perkuliahan ini sehingga bisa sampai stres seperti itu? Mungkin untuk di organisasi aku kerohaniannya, Kerohanian ya, kerohanian dan kema kampus, himpunan kampus. dan juga hima ya, kegiatan hima. Ini himanya berarti saat ini sudah menjadi hima atau mungkin kaderisasi Untuk seperti itu? secara jujur, sebentar. Ya, jujur aku secara belum secara tertulis aku belum lulus, tapi secara omongan, secara ininya aku udah lulus. Saat ini berarti sedang menjalankan kaderisasi seperti itu ya. Ada kaderisasi sehingga ini juga menjadi penyebab seperti itu ya, karena kesibukan organisasi seperti itu ya. Dan selain itu mungkin karena kan sepertinya kalau misalkan saya lihat sebetulnya kalau ketika Mas mau mencoba meluangkan waktu gitu ya, tapi ada kesibukan lain gitu ya. Oke, tapi sebelumnya untuk mata kuliah ini apakah ada waktu lain, maksudnya selama ini biasanya Masnya apakah belajar atau gimana? Karena kan tentunya Mas juga sudah mencoba struggle gitu ya kan untuk memperbaiki. Nah, Biasanya karena apa tuh masalahnya? permasalahan kurang paham ini juga. Kurang paham. Biar bisa lebih dirinci. Maksudnya selama ini bagaimana Mas menanggulangi permasalahan nilai ini? Apakah mungkin karena ini kan permasalahan berarti dari semester 1 dan 2 ya. Nah, berarti kan semester 3 ini sudah mencoba untuk memperbaiki dong ya. Nah, kira-kira apakah Mas sudah mencoba untuk belajar lebih rajin seperti itu? Nah, aku pakai teknik Pomodoro. Pomodoro. Dan itu untuk hanya 1 PS saja menurutku efektif. Nah, aku mengiranya untuk UAS ini aku menggunakan teknik Pomodoro lagi, aku kira efektif dan ternyata kurang efektif, dan aku bingung apa yang perlu teknik apa lagi selain Pomodoro yang perlu ku pakai. Soalnya selama ini aku tuh belajar mungkin hanya 1 minggu 2 minggu sebelum ada ujian aku belajarnya seperti itu. Nah, akhirnya aku ganti setiap satu pelajaran selesai aku belajar ulang Pomodoro lagi, seperti itu. Oke, baik. Berarti memang untuk belajarnya sendiri ya supaya fokus menggunakan Pomodoro ya. Pomodoro seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalkan dari sisi waktu, seperti kan apalagi Masnya juga ternyata hima, ini berarti Mas juga ada kendala dari sisi meluangkan waktu ya. Iya, karena juga kan untuk belajar ini kan tentu butuh waktu. Kadang-kadang kan Mas me time-nya di hari libur ada kegiatan hima seperti itu ya. Oke, apakah mungkin ada atau mungkin Mas sendiri ada rasa masalahan di sana justru? Untuk permasalahan di hima tersebut bukan, maksudnya dari sisi kanal kegiatan waktunya terpakai gitu untuk kegiatan seperti tidak itu. Ada sih kalau untuk meluangkan waktu seperti me time atau semacamnya lebih setelah acara kaderisasi ataupun organisasi kerohanian ini selesai, belajar selesai, baru langsung ke sana. Hiburannya di sana. Oke, jadi hiburannya justru setelah ini ya, setelah kegiatan. Jadi organisasi baru me time. Seperti itu. Berarti memang waktunya cukup banyak tersita, sedangkan waktu untuk diri sendirinya seringkali tersisihkan. Gitu ya. Karena kan padahal sebetulnya saat kita mau mencoba untuk berdamai dengan diri kita, justru kita harus mulai banyak me time sebenarnya. Walaupun sebenarnya me time itu banyak jenisnya ya, bisa dengan journaling, bisa dengan menyelesaikan permasalahan dari diri kita, bisa membuat suatu evaluasi diri seperti itu ya. Dan mungkin kalau misalkan dari yang Masnya alami, mungkin juga disebabkan karena terlalu overwhelmed dengan kesibukan organisasi. Apalagi di sini juga Mas ikut rohanian dan juga hima ya, himpunan mahasiswa yang juga termasuk yang sibuk ya, hektik seperti itu, sehingga Mas tidak punya waktu untuk memperbaiki atau mempelajari, mengulas ulang materi yang sebelumnya, yang justru sebelumnya ini menjadi masalah utama seperti itu ya. Tapi sejauh ini Mas sudah mencoba untuk melakukan hal itu ya? Sudah. Mungkin ada apakah mungkin Mas merasa mencoba ingin yang lain, atau mungkin ada masalah apa lagi yang sebetulnya Mas masalah lain untuk kali ini yang kedua menurutku beasiswa sih. Beasiswa. Saat ini sedang menjalani beasiswa juga ya. Sedang mencari beasiswa.
aku sudah sebelumnya itu di semester 3 ini aku selalu mencari beasiswa, daftar eh, daftar tidak lolos seperti itu udah sampai 6 kali seperti itu. Sudah 6 kali ya? Ya udah 6 kali Sudah 6 kali. dengan kendala awal itu seperti contoh pertama di IPK. IPK itu mereka mematok di 3,2 bahkan sampai ada yang 3,5. Dan yang kedua untuk kan ada 6 kali, kayak 2 kali kalau tidak salah itu 2 kali di bagian yang ada syarat IPK pastinya kurang. Nah aku membingungkan di bagian yang tidak ada IPK, tidak ada nilai TOEFL atau semacamnya. Di situ tidak ada CV ku baik-baik saja, CV ku aman, bagus menurut orang-orang. Tetapi saat aku mendaftar itu kurang. Apakah yang kurangnya di mana? Aku minta saran ke orang tuaku dan katanya lebih cari banyak pengalaman lagi seperti itu. Aku jadinya dengan poin tersebut untuk mencari pengalaman lebih, aku mencoba untuk mendaftar ke seperti lomba ataupun membuat proyek-proyek sederhana untuk meningkatkan CV ku itu. Jadi akhirnya sekarang mencari lomba karena banyak yang tidak diterima seperti itu ya. Oke, berarti sekarang untuk saat ini sudah sudah sedang mencoba lagi untuk beasiswa. Beasiswa sedang mencoba lagi. Tapi doakan saja lah semoga masuk. Semoga bisa tembus ya untuk yang ini. Atau mungkin Masnya sendiri sudah mencoba kayak kegiatan yang kayak lomba atau yang lain? Kegiatan lomba itu aku belum coba sama sekali. Aku ingin mendaftar untuk di bulan sekarang. Aku ingin mendaftar, akan tetapi cukup sulit untuk menemukan yang sesuai dengan bidang keahlianku, yaitu di teknik elektro. Adapun seperti itu mereka itu harus ada alatnya langsung, seperti contohnya lomba line follower, seperti kayak mengikuti jejak dari garis tersebut. Itu memerlukan biaya yang untuk merakit robot tersebut tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Setelah itu ketika aku melihat komponen-komponennya, ketika aku menghitung itu kurang lebihnya 2 juta. Ya lumayan mahal karena seperti mencetak PCB, komponen-komponen, membeli komponennya itu lumayan mahal. Oke, baik. Berarti memang, tapi selama ini apakah dari lomba dan beasiswa itu seringkali memberikan mungkin tekanan sendiri atau tidak sejauh ini? Untuk memberikan tekanan seperti aku kenapa nggak keterima, mungkin seperti iri hati, seperti keirian dari rasa kesal gitu ya. Kesal. Atau mungkin dari orang tua, apakah ada ekspektasi orang tua yang perlu ekspektasi tidak ada karena mereka bilang fokusnya hanya fokus pada kuliah saja, studi dulu aja gitu ya. Jadi memang orang tua sendiri tidak begitu menekan terkait permasalahan ini gitu ya. Lalu untuk yang terkait IPK ini bagaimana orang tua menetapkan orang tuanya? Nah, ketika aku bertanya curhat lah seperti itu kepada orang tua, mereka lebih ini kan selalu mengganti sistem apabila kayak sistem pembelajaran kayak Pomodoro kurang, ganti ke sistem yang lain, kayak contohnya belajar amin 1 sebelum ujian misalkan, ataupun semacamnya. Berarti untuk sekarang ya berarti orang tua cenderung tidak begitu mempermasalahkan, dan akhirnya untuk sekarang lebih ke arah mengganti sistem aja dan fokus ke IP gitu ya, ganti fokus IP saja gitu dari orang tua. Oke, baik. Berarti kalau misalkan saya ulas kembali, memang dari Masnya sendiri saat ini memang kendala terkait ini ya, terkait akademik seperti itu ya. Tapi memang sudah mencoba untuk memperbaiki ya. Dan juga saran saya mungkin tadi mungkin dari Masnya bisa coba untuk membuat Eisenhower Matrix, bahkan Mas bisa coba untuk mengolah manajemen waktu, prioritasnya yang lebih mana, seperti itu. Apalagi kan orang tua juga memberikan menitipkan terkait IPK dulu ya, IPK-nya diperbaiki terlebih dahulu. Tapi untuk yang terkait tadi muntah-muntah, apakah ini juga disebabkan karena kegiatan yang sibuk itu?
untuk di luar itu enggak, mungkin lebih ke akademik. karena Ya. akademik aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik ya, Membaik, sudah tidak ya. ini. Atau mungkin sekarang terakhir muntah-muntahnya itu kapan ya? Terakhir muntah seperti itu 2 minggu yang 2 minggu yang lalu. Berarti belum selesai ya. Tapi masih ada juga tapi tekanannya. tidak terlalu parah lebih dari yang sebelumnya. sebelumnya. Kayak cuma muntah, sekali doang sudah seperti itu. Oh iya, berarti untuk yang 2 minggu lalu mungkin karena begadang gitu Iya, ya, karena begadang. Berarti ini juga berarti masih harus mencoba untuk mengurangi begadang ya. Iya. Lagi kurang ini dikarenakan mungkin sibuk, mungkin juga tadi Mas bisa dengerin perkataan orang tua bahwa utamakan perkuliahan gitu ya. Dan juga bisa kita coba karena jujur yang namanya pendidikan gitu kan, dan mungkin Mas juga saat ini kan masih di usia muda ya, yang tentunya ingin mencoba eksplorasi lebih banyak gitu ya, dan juga ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana kemampuan diri, batasan dirinya seperti apa. Tapi juga tentu kita juga tidak boleh terlalu ego gitu kan dengan diri kita, bahwa sebetulnya dalam proses pengembangan diri juga kita perlu untuk memahami dan juga memantaskan diri apakah memang kita bisa meluangkan waktu dengan waktu yang singkat dan juga dengan kesibukan yang begitu banyak gitu ya. Dan juga mungkin di sini karena orang tua juga sudah menitipkan Mas supaya IP-nya tinggi, tentunya Mas juga disarankan untuk coba mensiasati ya bagaimana proses perkuliahan yang baik seperti itu. Mungkin dengan mengurangi beberapa beban organisasi, atau mungkin bisa menyusun waktu ya supaya mengurangi beberapa kegiatan yang leha-leha seperti itu. Oke, tapi sejauh ini sih alhamdulillah. Mungkin Masnya tadi ya terkait apakah mungkin Mas pernah mengalami juga sampai asma atau mungkin enggak, atau pusing, demam, atau mungkin merasa sampai vertigo gitu? Enggak ada ya, hanya sampai muntah gitu ya, muntah, dan mungkin juga itu disebabkan karena asam lambung yang sering kali naik seperti itu ya. Untuk mungkin untuk karena asam lambung itu aku kurang tahu ya. Nah, untuk sebelumnya aku tidak ada asam lambung. Karena kan juga asam lambung bisa disebabkan karena stres gitu ya, juga karena akhirnya digerd kita kan, tapi tidak sampai sesak kan ya, kayak gitu. Dan bisa dikurangi, mungkin ini karena tadi ya terlalu lelah, karena juga stres akhirnya muncul psikosomatis gitu kan, sehingga akhirnya muntah seperti itu. Jadi mungkin dari sini sih bisa diberikan saran bahwa mungkin lebih baik maksudnya coba untuk memperbaiki ini ya, pola hidup juga dengan olahraga di pagi hari juga seperti itu. Tapi tentunya kita mungkin bisa coba terlebih dahulu, dan juga bisa kita coba perlahan ya. Dari saran saya tadi bisa coba membuat Eisenhower Matrix dan segala macam, bisa membuat listing prioritas, skala prioritas seperti itu sih dari saya. Mungkin untuk konseling ini cukup kan ya? Cukupkan saja. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Masnya. Apabila mungkin kita lanjutkan di sesi selanjutnya terkait itu, dan mungkin bisa dijadikan catatan ya bagi saya dan juga Masnya terkait kondisi Mas, dan juga semoga di kemudian hari bisa lebih baik ya kondisinya ya. Oke, terima kasih sebelumnya Mas. Ya.